Tampak ya di layar? Tampak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas ekosistem. Nah, masih ingat layar di belakang? Itu background-nya adalah di mana? Kampus. Kampus. Iya, benar banget kampus. Ya. Yang masih merasa rindu-rindu kampus, itu saya tampilkan gambarnya. Kampus kita adalah gambaran dari ekosistem. Oke, baiklah, selanjutnya ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan, ini saya cuplikan. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar ia, bumi, tidak menggoyahkan kamu dan memperkembangbiakkan segala jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam-macam tumbuhan yang baik. Quran Surat Al-Luqman ayat 10. Dan di sini kita lihat bahwa di ayat atau kitab suci kita menyatakan bahwa dia ini kembali kepada Tuhan. Seperti yang kemarin kita telah bahas bersama, seorang muslim meyakini bahwa dia ada pencipta, ada Tuhan yang menciptakan langit, kemudian meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar tidak menggoyahkan itu kalau dalam istilahnya seperti paku bumi ya, gunung-gunung itu, kemudian memperkembangbiakkan segala jenis makhluk hidup. Ingat, makhluk hidup itu ada bukan hanya manusia saja, tetapi ada makhluk hidup mikroorganisme dan makroorganisme yang bernyawa di bumi. Kemudian menurunkan air hujan dari langit dan menumbuhkan segalanya. Jadi memang benar Al-Quran telah memberi tahu kita sebelum adanya seperti sekarang ini ya, sangat basic dasarnya seperti ini loh. Kita harus meyakini dalam diri kita bahwa memang kita itu sudah diciptakan, kemudian hal ini sudah diatur, dan bagaimana kita manusia sebagai muslim khususnya itu adalah khalifah di muka bumi ini. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk merawat, menjaga apa yang ada, yang telah anugerahkan Allah kepada kita. Kemudian itu cuplikan dari Quran Surat Al-Luqman ayat 10 yang membuka pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan lihat di layar. Ini apa? Ayo. Ini apa ini? Bentuk apa nih? Bumi. Tempat kita. Planet di mana kita tinggal. Planet di mana kita tumbuh, berkembang, kita makan di sini, beraktivitas di sini. Ternyata di planet kita ini ada namanya atmosfer. Ada hidrosfer, kemudian ada litosfer. Kalau atmosfer itu adalah bagian menyulut bumi. Jadi bumi ada lapisan yang menyulut bumi, ada udara di situ. Lapisannya yang tempat udara itu lapisan situ, sedikit ke atas dari bumi permukaan kita. Kemudian atmosfer ya, bagian sini, bagian mana ini ya. Kemudian selanjutnya hidrosfer, air, hidro. Dan 75% permukaan bumi kita ini terdiri dari perairan. 75% perairan, berarti sisanya itu adalah litosfer atau bagian batuan atau panasnya. Jadi memang bumi kita ini banyak air, atau nanti kita bahas dengan bioma apa. Nah, ekosfer, biosfer adalah bagian bumi di mana makhluk hidup berada dan berinteraksi. Jadi ekosfer, biosfer ini tempat kita makhluk hidup ya, itu berinteraksi, kemudian tempat kita berada dan berinteraksi di dalamnya. Ada makhluk hidup, masih ingat ada makhluk hidup biotik, ada abiotik. Di mana yang hidup itu ada seperti hewan, tumbuhan, manusia, kemudian mikroorganisme lainnya gitu ya.
Kemudian kalau yang abiotik berarti tidak hidup, seperti air, kemudian udara, cahaya matahari, dan yang lain. Itu mereka berinteraksi. Kita lihat di sini tingkat organisasi materi, ada atom, molekul, protoplasma, sel, jaringan. Oh ya, masih ingat nggak? Coba ada yang bantu setelah jaringan apa? Coba si Melina, iya, boleh Melina. Setelah jaringan apa kira-kira? Kumpulan dari jaringannya sendiri membentuk apa? Organ, Bu. Ya, benar sekali. Bentuk Selanjutnya organ. dari organ, Reza. Apa Za? Dari organ, ada organ ini membentuk suatu. Mana Reza Feriani? Ya, Bu. Ya, membentuk apa tadi kumpulan dari organ tadi membentuk? Komunitas. Yakin. Ada jawaban lain? Coba diingat-ingat. Ada organ dari sel ya. Sel itu adalah unit yang kecil. Kemudian dari sel kumpul yang sejenis membentuk dia namanya jaringan. Kemudian dari jaringan-jaringan yang sama fungsinya membentuk suatu organ. Contohnya misalnya organ mata. Organ itu masuk ke dalam mata. Atau organ jantung, hati, lambung. Nah, kumpulan dari mata, hati, jantung tadi membentuk apa? Siapa yang bisa jawab? Populasi. Sistem organ, Bu. Iya, sistem organ. Nggak mungkin kan organ-organ tadi mata, populasi mata, belum ya? Belum, itu masih terlalu kecil lagi. Nah, dari sistem organ, tadi ada sistem mata, berarti masuk ke ada mata, ada kulit, ada telinga. Untuk Organisme. namanya? Iya, organisme. Organisme atau nama lainnya adalah individu. Individu. Ya, individu. Nah, kumpulan individu, nih misalnya ada saya, ada Cindy, ada Lilis, ada Reza, ada Resti, membentuk namanya Populasi, Bu. C. Populasi. Baru populasi. Jadi organ-organ tadi nggak mungkin mata gelinding sendiri gitu ya, serem gitu ya, kayak film horor nanti jadinya. Itu kumpulan organ, jadi sistem organ, kemudian jadi organisme, kemudian jadi populasi. Nah, dari populasi, misalnya ada populasi semut, ada populasi apa lagi ya? Komunitas. Semut. Jadi komunitas ya benar. Dari kumpulan komunitas tadi membentuk namanya ekosistem. Ekosistem. Jadi saya harap kita sama-sama belajar dari kan ekosistem yang paling bawah nih ya. Nah, ke atasnya lulus semua nih ya. Nanti sambil belajar kita bahas. Lulus. Oh, ternyata ekosistem ini yang menaungi dari beberapa dari atas sampai bawah, dari atom hingga komunitas. Kemudian ekosfer atau biosfer, tempat interaksinya tadi. Kemudian ada bumi, planet, dan sistem tata surya. Kemudian galaksi, dan kita hidup ada di galaksi. Ya, galaksi itu ada banyak sekali, sangat kecil sekali kita itu di bumi itu. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini, awalnya adalah sel. Sel itu sangat kecil ya. Sel itu kecil dari satu. Contohnya yang kita bisa langsung lihat itu ada sel itu sel telur itu satu ya. Telur itu loh, telur ayam tuh itu adalah salah satu sel ya. Kemudian ada individu. Untuk satu individu, kalau individunya cuma satu, kalau cuma seekor doang itu berarti individu. Nah, individu yang sejenis membentuk namanya populasi, komunitas. Dan ini, nah yang saya kotak hijau ini yang akan menjadi bahasan dalam ekologi. Paham ya? Bahasan ekologi banyak tentang interaksinya yang ada di dalam sini. Oke, selanjutnya. Apa itu ekosistem? Ekosistem, ini diartikan ada eko itu terkait dengan lingkungan dengan manusia. Kemudian ada sistem berarti dia susunan. Jadi secara harfiah kita bisa katakan bahwa ekosistem adalah susunan dari lingkungan. Kita coba untuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 menyatakan bahwa ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik, di mana hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non-hayati
secara saling tergantung dan saling mempengaruhi. Jadi bisa dikatakan di sini mereka saling berkaitan. Namanya hubungan ya. Hubungan itu ada timbal balik. Ada yang memberi, ada yang dikasih gitu ya. Memberi dan diberi. Ada antara hayati itu berarti makhluk hidup, dan non hayati. Kalau bahasa ini yang biasa kita sering itu adalah hayati itu biotik, kemudian non hayati berarti abiotik, hidup dan tak hidup. Paham ya? Maksudnya di sini ekosistem berarti dia adalah kita akan mempelajari hubungan timbal balik antara yang hidup dan yang tak hidup. Apa aja gitu kan? Lanjutkan. Nah, dalam ekosistem ini ada secara umum ada dua, ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Kalau ekosistem alami ini dibentuk dari alam, langsung ada, langsung diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ekosistem buatan itu seperti bendungan, tanaman hutan produksi, jati, kemudian perkebunan, kemudian pemukiman, ada perumahan, segala macam itu ada ekosistemnya di situ, ada interaksi antara makhluk hidup dan selanjutnya di sini ada namanya bioma. Bioma akuatik ini masuk ke dalam ekosistem juga. Bioma itu kita dapat artikan sebagai tempat cakupan ekosistem yang luas. Bioma itu ekosistem yang sangat luas. Batasan dari ekosistem itu tidak terdefinisikan secara spesifik ya. Jadi kalau kita katakan di sini ada dua bioma akuatik atau perairan, kemudian bioma terestrial atau daratan. Nah, bioma akuatik ini berarti dia perairan yang ada di sini. Ini adalah gambar dari bentuk bumi kita. Ada beberapa benua, dan yang warna biru ini itu adalah perairan, dan hampir 75% permukaan bumi ini tertutup oleh laut. Kalau daerah kalian ada yang rumahnya dekat pantai, dekat kali, dekat sungai, bendungan, ada. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bioma akuatik. Nah, di sini ada namanya danau. Tentu kalian tahu ya danau itu seperti apa. Kemudian ada sungai, ada muara. Muara itu estuaria. Kemudian ada zona pasang surut. Kalau yang di pantai pasti sering melihat ketika pasang surut gitu. Kemudian terumbu karang, pelagik oseanik, kemudian zona abisal atau di bawah pelagik oseanik. Nah, selanjutnya ada nih contohnya. Nah, gambar di ini adalah salah satu contoh dari ekosistem sungai. Ekosistem atau bioma akuatik pada sungai. Tahu ini di mana? Gambar ini. Ya benar banget nih. Benar Melia. Ini adalah mana ini tulisannya belum keluar. Nah, Sungai Musi Palembang. Ini adalah salah satu dari ekosistem yang ada di tempat kita gitu, di Pulau Sumatera. Selanjutnya ada ini Pahawang. Ini ekosistem terumbu karang. Ini alami bukan buatan, tapi juga manusia bisa membuatnya. Kemudian di sini ada namanya laut. Ini ada laut Karimun Jawa. Di Lampung juga banyak laut ya. Saya ambilkan beberapa contoh ini. Kemudian ini adalah estuari sungai. Ini saya ambilkan gambar dari Skotlandia. Estuari ini adalah muara, jadi pertemuan antara laut dan sungai. Itulah itu namanya adalah muara. Kalau misalnya kalian ada di ini muaranya coba di mute semua ya. Selanjutnya, muara tadi adalah pertemuan antara sungai dan laut. Kalau daerahnya di dekat gua itu, maka akan tahu ya antara sungai pertemuannya dengan laut. Kemudian di sini
ada selanjutnya zona perairan, ada litoral, Patrick, kalian lihat di sini, kalian ada apa batasnya. Ini zona apial. Nah, kalau litoral ini masih terkena dengan jalur tropik juga, jadi cahaya matahari bisa masuk. Kemudian kalau yang bagian bawah ini dia tidak tertembus oleh sinar matahari. Kemudian bagian paling dalam pada perairan ini ada namanya palung laut. Jadi paling dasarnya dari suatu perairan. Selanjutnya itu ada bioma terestrial atau daratan. Nah, kita lihat di sini, ini Indonesia nih. Ya, negara kita tinggal di sini sangat kecil sekali. Kita di sini, ini dia mayoritas adalah hutan tropis. Dimana hutan tropis itu memang hutannya dia bersifat basah. Kita adalah wilayah yang tropis, jadi banyak tumbuhan-tumbuhannya yang berdaun lebar. Kemudian ada juga lumut-lumut gitu, banyak ya kita. Dan akan berbeda di daerah savana. Kita lihat di sini ada savana ya, warna-warna ini ya. Kemudian ada gurun. Kalau gurun kalian banyak gurun pasir. Kemudian kutub es yang tinggi, kutub es di kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ada semak belukar, padang rumput, hutan gugur, hutan konifer. Hutan konifer ini di mana hutannya hanya satu spesies khusus. Kemudian ada tundra di bagian atas. Ini wilayah. Selanjutnya, ini ada contohnya. Nah, ini adalah hutan di provinsi kita. Berbatasan dengan Sumatera Selatan, itu ada TNBBS. TNBBS itu adalah Taman Nasional Bukit Barisan. Ya. Kemudian ini ada padang rumput. Ini ada di Sumba. Kemudian selanjutnya ada gurun, itu gurun Sahara. Saya ambilkan contoh. Kemudian selanjutnya ada hutan konifer. Ini contohnya, dia hanya satu spesies sendiri aja. Doang, khusus. Biasanya pada hutan konifer ini dia daunnya berbentuk seperti jarum, kecil-kecil. Oke, selanjutnya yang dibahas di ekosistem adalah perubahan dari energi, pengolahan dari energi cahaya, kemudian ada siklus energi di sini atau siklus materi. Ini adalah contoh dari terarium. Terarium itu seperti akuarium kecil gitu ya. Nah, yang bisa memanfaatkan sebelum ke sini ada namanya produsen, kemudian juga ada namanya konsumen. Produsen ini ya, produsen adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri melalui proses energi kimia, energi cahaya yang dirubah menjadi energi kimia, kemudian menghasilkan zat organik melalui proses namanya fotosintesis. Jadi energi cahaya yang diterima oleh si tumbuhan dengan unsur yang lain seperti air, kemudian karbon dioksida, diproses sehingga menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, kemudian karbohidrat tadi dimanfaatkan oleh tumbuhan lain untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, prosesnya namanya memakan ya. Nah, proses makan dan dimakan ini namanya adalah rantai makanan. Dan ketika dalam proses rantai makanan ini akan ada energi yang terbuang atau energi sisa, energi panas. Ketika proses itu terjadi, energi panas ini terjadi karena dari awal misalnya ada 1000 joule yang diperoleh dari proses fotosintesis ini, ternyata tidak semua terserap oleh makhluk hidup konsumen yang pertama yang langsung memakan si tumbuhan atau makhluk hidup si herbivora, tetapi dia berkurang. Nggak 100%, hanya 10% saja. Begitu juga sampai selanjutnya. Ini saya harap ada bisa paham yang mana abiotik, yang biotik. Intinya di sini kalau yang biotik itu dia yang hidup, seperti ini ya.
tumbuhan, kemudian ada siput, ada si cacing kalau di gambar ini. Nah, kemudian dari reaksi tadi antara makhluk hidup dengan tumbuhan lainnya atau yang tak hidup, tadi terjadinya adanya siklus kimia dan juga ada siklus biokimia. Nah, ini adalah tadi yang saya bahas dari energi matahari yang dimanfaatkan oleh primer produsen atau produsen yang memproduksi makanan tadi akan dimakan oleh herbivores atau hewan yang memakan makanan zat hijau, langsung bisa memakan itu. Kemudian dimakan oleh karnivora. Karnivora. Ini kan yang makan herbivora ya. Herbivora itu kan yang memakan rumput. Kemudian dimakan oleh karnivora. Karnivora dimakan karnivora sampai terakhir karnivora. Kalau ini contohnya pada proses di laut. Kemudian ini membentuk tropik. Tropik itu adalah tingkatan. Semakin ke bawah, maka dia akan semakin besar. Ada jumlah. Dan ini ada decomposer terakhir yang keluar. Kemudian akan dimanfaatkan lagi oleh fitoplankton dan primer produsen. Ini adalah energi yang keluar tadi. Oke, kita lanjutkan pada rantai makanan yang sering kita tahu ya, sering kita lihat. Di sini ada proses rantai makanan di mana proses makan dan dimakan. Kita sama-sama lihat di sini ada rantai makanan pada daerah darat dan juga pada rantai makanan di laut. Sama-sama tumbuhan. Kalau di darat itu tumbuhan, ada yang berbunga. Kemudian kalau yang di rantai makanan pada laut itu namanya fitoplankton. Ini kita ambil contoh fitoplankton. Ini namanya produsen primer. Kemudian naik ke atas, yang memakannya mereka berarti ini kelompok herbivora ya. Di sini ada zooplankton, kemudian di sini ada si belalang. Ini masuk ke dalam konsumen primer atau nama lainnya dia konsumen tingkat 1. Ada buku dulu, kalau misalnya SMA dulu kita bahasnya konsumen tingkat 1. Kemudian si herbivora, hewan herbivora ini dimakan oleh si karnivora. Karnivoranya ada si tikus. Kemudian di sini ada ikan yang memakan si plankton, itu ikan-ikan kecil. Kemudian dari si tikus tadi dimakan oleh karnivora yang agak besar. Dan di sini ada ular. Kalau yang di laut itu ada karnivora yang agak besar, ikan yang lebih gede lagi. Ukuran kan kalau ikan itu makanya berdasarkan ukurannya. Kalau misalnya yang putri ya biasanya bantuin ibunya ketika kalau bahasa saya bisa membersihkan ikan atau kalau bahasa Jawanya itu betetin ikan gitu ya. Pas dibelek melakukan pembedahan, ikan ternyata ada ikan kecilnya. Ternyata dia memang itu makanannya. Selanjutnya nih karnivora yang paling atas atau kuarter. Ular tadi dimakan oleh si elang. Elang kemudian mati, kemudian diuraikan oleh bakteri, kemudian tadi jadilah dia kompos yang dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, seperti itu adalah siklus gitu. Kalau cuma satu doang, satu aja rantai, siklus makanan ini namanya rantai makanan. Ini rantai makanan. Yang ini di darat, kemudian ini yang di laut. Kalau udah banyak namanya jaring-jaring makanan. Nah, ini yang kita perlu pahami bersama. Kalau jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang sama. Misalnya si kodok nih. Kodok ya. Ini dimakan ini, dimakan ini, dimakan ini, makan ini, makan ini. Seperti itu. Jadi tanaman ini dimakan ini, makan ini, makan ini. Jadi gabungan gitu. Nah, walaupun mereka sama-sama dimakan, tingkatnya kita lihat dari tingkatan yang pertama. Oh, dia yang pertama kali makan, berarti dia memakan yang herbivora. Dia masuk ke herbivora, berarti dia masuk ke dalam tingkat primer. Kemudian si herbivora ini dimakan oleh nggak langsung ke sini ya second-nya. Nah, berarti yang second-nya bisa yang ke sini. Jadi tingkatan keduanya itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam ke second atau yang ke tertiary. Oke, selanjutnya yang saya katakan tadi, ketika proses makan dimakan, itu ada terjadinya aliran energi. Dan aliran energi ini tidak 100% terserap oleh si pemakan, tapi hanya beberapa saja. Misalnya awalnya diperoleh energinya adalah 10.000. Yang dimakan oleh konsumen primer itu 1.000.
Kenapa kok kayak gitu? Ada yang bisa jawab? Boleh. Kan awalnya 10.000 nih. Dihasilkan kan dari proses tadi fotosintesis, bisa berubah jadi kok berkurang gitu. Itu gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Dari 10.000 ini kok jadi 10.000, jadi 1.000, jadi 100, kemudian jadi 10 gitu kan. Boleh dibuka apa namanya itu? Mic-nya, mood-nya dinyalakan. Silakan. Ada yang tahu alasannya kenapa kok dari 10.000 jadi 1.000, jadi 10, jadi 10, jadi 100, jadi 10? Energinya. Bu, Ya, saya Bu. ya, silahkan Wahyu. Mungkin karena pada proses pemindahan itu terjadi pengurangan jumlah energinya, Bu. Jadi dari energi itu bisa berubah, energi itu kan bisa berubah jadi energi kimia, energi panas. Jadi kayak dia tuh diproses di dalam tubuh kita jadi kayak berkurang gitu mungkin, Bu. Ya, benar. Ada lagi nggak yang berani ngomong? Ya, berani ngomong. Coba mengungkapkan pendapat. Bagus tadi jawabannya dari si Wahyu ya? Ya. Saya, Bu. Ayo. Siapa nih? Aduh, mukanya mana? Oke, sini silakan. Jadi dari produsen itu dia misal nih energinya 10.000. Nah, Ya. si belalang ini menyerap energi dari produsen tanaman ini nggak semuanya diserap, Bu. Jadi dia kayak di tubuhnya itu menyaring energi-energi yang bisa dia serap. Nggak semua energi bisa dia serap. Jadi dari 10.000 mungkin yang diserap cuma 1.000 kayak gitu. Ya, oke. Bagus sekali jawaban dari rekan-rekan. Jadi, kenapa sih kok nggak langsung semua keserap? Ingat, kita makan ya. Kita makan kan, makan nasi. Udah pada sarapan belum nih? Belum, Udah ya, Bu. kan? Oh ya, bentar lagi ya. Ada makan kan ada makan. Kita makan, ada nasi, ada segala macam. Dan kita makan, ketika kita makan, energinya itu tidak langsung 100% dari nasi tadi. Karena kan untuk si produsen itu juga membutuhkan energi juga. Dari proses dia fotosintesis itu kan nggak seluruhnya untuk tubuhnya, tapi dia juga untuk aktivitas dia. Maksudnya untuk tumbuhnya dia. Begitu juga dengan belalang. Jadi nggak 100% 1.000 ini bisa terserap sama dia, tapi ada beberapa sebagian yang digunakan untuk aktivitas dia. Aktivitas ya, saya katakan aktivitas, itu juga memerlukan energi. Jadi nggak 100% dia serap langsung gitu. Dan sisanya itu terbuang menjadi energi panas. Bukan ke massa tubuhnya. Gitu. Jadi ada yang kebuang, ada yang dimanfaatkan dalam tubuh dia. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Seperti itu. Jadi ada pengurangan, nggak 100% full gitu, hanya 10% saja yang terserap. Kita lanjutkan lagi, yaitu interaksi di dalam ekosistem. Interaksi yang pertama itu antar abiotik. Abiotik masih ingat ya, berarti tidak hidup. Contohnya seperti ini. Kalian jalan-jalan ke laut, pantai. Di situ ada lautan, kemudian ada cahaya matahari. Dan ketika cahaya matahari berinteraksi dengan permukaan air laut, itu akan terjadinya penguapan. Nah, ini adalah salah satu interaksi antara abiotik dengan abiotik. Matahari, abiotik, kemudian permukaan air laut itu abiotik. Ketika si matahari menyinari lautan, kan akan terjadi penguapan atau kondensasi. Nah, ini diproses dalam selanjutnya pada siklus hidrogen atau siklus air. Itu contoh dari interaksi abiotik. Kemudian kedua, interaksi biotik dan abiotik. Nah, kalau yang tadi, kalau yang abiotik kan cuma 2 doang, atau ada beberapa, tapi tidak melibatkan yang biotik. Kalau yang biotik ini melibatkan seluruhnya. Misalnya ada saya contohkan siklus oksigen deh. Manusia menghirup oksigen kan dari tumbuhan ya, yang menghasilkan oksigen. Kemudian tumbuhan itu kan makhluk hidup.
makhluk hidup, berarti kan dia biotik. Nah, dari abiotiknya dia memperoleh oksigen itu dari proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis itu dia melibatkan komponen abiotik. Ada air, air kan abiotik ya. Kemudian ada udara. Udara maksudnya lebih spesifik ke CO, ya, ada CO. Nah, ada interaksi tadi, ada cahaya matahari juga, menjadilah dia namanya oksigen yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Nah, ada prosesnya jadi antara biotik dan abiotik. Selanjutnya ada interaksi biotik dengan biotik. Ini ada 3, ada interaksi antar organisme, netral, predasi, ini memangsa dan dimangsa. Kemudian ada simbiosis, mutualisme, parasitisme, komensalisme. Kalau mutualisme itu sama-sama untung, parasit itu berarti satunya untung, satunya enggak. Kalau komensalisme itu dia satunya untung, satunya enggak ngerasa dirugikan. Selanjutnya ada interaksi antar populasi. Jadi populasi tadi ya, kumpulan yang sejenis, makhluk hidup yang sejenis membentuk interaksi juga, namanya alelopati sama kompetisi. Kalau alelopati, ini dia memiliki zat, misalnya gini, saya ambil contohnya langsung. Ada alang-alang sama kita punya tanaman, atau sebut saja aglonema ya, yang sekarang lagi tenar. Aglonema ditanam di daerah yang ada banyak alang-alang. Insya Allah aglonemanya bakalan mati. Kenapa? Karena si alang-alang tadi memiliki alelopati atau zat yang bersifat menghalangi pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Dia memiliki toks, jadi dia mematahkan si tanaman yang lain gitu, meracuni. Pokoknya ini punya saya gitu, si alelopati. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi ini persaingan. Jadi sama-sama, misalnya ada 2 makhluk hidup atau 2 populasi yang sama-sama makannya rumput. Dan rumput itu cuma itu-itunya aja. Jadi kan bersaing. Itu namanya kompetisi. Selanjutnya interaksi antar komunitas. Komunitas ini misalnya komunitas wilayah, ya, suatu wilayah. Kemudian ini contohnya, ini mutualisme, lihat di sini. Ada burung jalak yang lagi membersihkan. Ada burung, yang satunya kenyang, yang satunya kupingnya jadi bersih. Kemudian ini ada komensalisme, yang satunya tidak merasa dirugikan, satunya untung karena dia bisa ikut berenang. Kemudian parasitisme. Ini contohnya pada kutu ya. Oke. Ini ada, saya akan putarkan video terkait dengan predasi. Suaranya kedengaran? Enggak, Bu. Oh, suaranya nggak kedengaran ya? Belum kedengeran, Bu. Enggak, Bu. Ini ya. Nanti saya akan perbaiki settingnya. Jadi ini adalah proses makan dan dimakan yang ada pada lingkungan yang liar ya. Bagaimana mereka berkompetisi? Ini makannya dia dimakan yang sangat buas sekali, diserang dan dimakan lagi.
Ya, itu makan, lagi berdiri dan dimakan dan dikeroyok. Proses mereka makan dan dimakan. Ini yang ada di laut. Paus orca. Ini beruang kutub, walaupun imut-imut ya, tapi dia adalah pemangsa yang cukup luas. Ya, itu adalah proses yang terjadi di alam dan mereka makan dan dimakan. Ini adalah anjing laut yang dimakan oleh beruang. Darahnya kemana-mana. Oke, selanjutnya perubahan dalam ekosistem. Ini ada namanya suksesi. Suksesi itu perubahan. Di suksesi itu ada suksesi primer, kemudian ada suksesi sekunder. Nah, suksesi primernya terjadi karena awalnya sebelumnya tidak ada kehidupan. Contoh sukses itu misalnya ada gunung meletus seperti di Krakatau, terjadi suksesi, kemudian sukses sekunder itu adalah terjadi pada ekosistem yang sebelumnya telah berpenghuni. Contohnya kebakaran, kemudian banjir. Ini dia adalah proses dari awalnya terjadi, yang awalnya hancur, distruk ya, hancur. Kemudian ada tanaman baru muncul, rumput-rumputan, ada lumut, kemudian ada tanaman selanjutnya, dan akhirnya menjadi klimaks tree atau pohon yang tinggi. Nah, pioneer spesies atau spesies awal pemula itu ada Lichenes. Lichenes itu tumbuh dan dia menjadi awal atau pionir dari suatu proses terjadinya tanah, kemudian terjadilah proses kehidupan selanjutnya sampai ekosistem itu stabil. Nah, ketika organisme dihadapkan oleh perubahan lingkungan, mereka akan melakukan respon. Adapun yang pertama, mereka salah satunya melakukan migrasi atau perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain.
Contohnya misalnya pada suatu wilayah yang biasanya ditempati dengan padang rumput yang sangat luas, sangat indah, tetapi terjadi musim kemarau yang panjang, maka hewan-hewan tersebut akan melakukan migrasi. Banyak itu ada burung, ada hewan melakukan migrasi. Nah, ini migrasi, mereka berpindah mencari sumber air, sumber makanan yang lain, sehingga dia bisa survive dalam hidup. Kemudian yang kedua, dia melakukan hibernasi. Hibernasi ini adalah tidur yang panjang, ya. Cantik sekali dia tidur, melakukan tidur saja. Dia tidak melakukan aktivitas lain, tapi tidak tidur. Itu terjadi pada saat musim dingin, kemudian mereka mengumpulkan energi tidur. Kemudian selanjutnya adalah perubahan penampakan dan fungsi dan pemikiran. Ketika dia mendapat respon dari perubahan lingkungan, mereka berubah. Contohnya seperti ini. Bisa kalau kita lihat dari pada gambar yang paling tampak sekali pada bulan, ketika dia merasa terganggu, dia akan berubah warnanya, warna putih, sesuai dengan tempat tinggalnya dia. Dia mempertahankan hidupnya. Ini responnya, 3 respon ini yang dilakukan oleh makhluk hidup, organisme ya, organisme. Termasuk kita mungkin, tapi kita tidak melakukan hibernasi panjang ya. Sekarang itu perubahan lingkungan seperti sekarang ya, perubahan. Tapi tidak untuk tidur yang panjang. Tetap produktif, tetap kuliah, tetap semangat. Selanjutnya yaitu dampak manusia terhadap ekosistem. Manusia juga memiliki dampak. Dampak di sini ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau yang pertama, itu adalah perubahan manusia. Populasi manusia mengganggu siklus kimia di seluruh dunia. Manusia selalu melakukan inovasi, kemudian memberikan terobosan-terobosan baru, tapi jika tidak diimbangi dengan pengetahuan terhadap lingkungan, maka akan mengganggu siklus-siklus yang ada. Dan ini berlaku pada seluruh dunia. Kemudian yang kedua, racun dapat terkontaminasi pada tingkat trofik yang berurutan dalam jaring-jaring makanan. Contohnya gini, misalnya laut itu, ikan ya, laut kita tercemar dan ada ikan-ikan yang ada di laut tadi, kita contoh tadi pada rantai makanan yang ada di laut, satu tercemar, maka ke atas juga energi yang tadi yang dari 1.100 kemudian 10 itu juga akan ikut ke bawah. Bayangkan misalnya ikan yang tadi di lautan atau di perairan kita, dia mengandung atau memakan zat-zat yang mengandung racun, maka kita yang mengkonsumsi makanan ikan tadi secara tidak langsung akan ikut makan racun tersebut. Jadi berurai juga. Selanjutnya, aktivitas manusia menyebabkan perubahan mendasar pada komposisi atmosfer. Kita menggunakan transportasi. Transportasi ini memberikan dampak, misalnya polusi. Itu juga akan berbahaya bagi atmosfer kita. Dengan salah satunya menipisnya lapisan ozon. Dan ini akan kita bahas lebih mendalam, lebih dampak-dampak ini pada materi selanjutnya. Selanjutnya, itu yang keempat, ledakan populasi manusia mengubah habitat dan mengurangi keanekaragaman biologis di seluruh dunia. Misal, ada suatu hutan atau suatu wilayah yang potensial menurut manusia untuk dijadikan suatu tempat hunian baru. Maka terjadilah penebangan. Kemudian jadilah perumahan-perumahan kecil yang seperti saat ini yang banyak sekali, dan ini terjadi di seluruh dunia. Dan ini akan berdampak buruk jika manusia tidak memiliki ilmu atau tidak memahami secara keseluruhan terkait konsep lingkungan yang baik. Konsep lingkungan yang baik, kemudian menjaga ekosistem ini supaya berkelanjutan atau sustainable, ini sangat-sangat penting dan perlu kita pahami semua. Contohnya ini adalah dampak yang negatif. Sifat manusia, lihat, manusia mengkuliti harimau, tulang-tulangnya dibersihkan seperti itu, ada yang untuk koleksi, ada yang untuk dijadikan tas, fashion, itu sangat tidak bertanggung jawab. Contoh lagi ada pada berita, nah ini ada berita banyak yang beredar, harapannya kita sangat cerdas memilah mana itu kegiatan atau berita yang benar ataupun yang buruk, kita harus cerdas.
Karena tidak semua informasi itu benar, kebanyakan juga hoax. Kemudian ini berita-berita yang terkait dengan lingkungan, 16 orang tewas dan 500.000 dievakuasi akibat kebakaran hutan. Kalau terjadi proses kebakaran, tentunya ekosistem yang berada di dalamnya itu akan berubah. Kemudian mengendus aksi kejahatan satwa liar di Lampung. Satwa liar. Kemudian ini solusi utuh diperlukan mengenai konflik manusia dengan harimau. Yang saat ini ya masih barunya Oktober 2020. Pengembangan panas bumi di NTT pastikan tidak ada dampak lingkungan. Kemudian Polda Lampung dan tim TNBBS tangkap pelaku penjualan daging. Ini banyak interaksi manusia dengan lingkungan yang sangat kurang bertanggung jawab pada lingkungan, ya, sehingga terjadilah kerusakan pada ekosistem. Dan ini akan berpengaruh pada kehidupan kita. Tapi tidak hanya yang dampak negatif, ada juga dampak yang positif, yaitu salah satunya ini yang dilakukan oleh teman-teman kita, UKM KSE mengkampanyekan perilaku hidup sehat. Ternyata banyak juga yang peduli dengan lingkungan. Salah satunya berita ini. Kenapa ini saya penting beritahu pada pertemuan kali ini? Karena kita memiliki peran yang sangat potensial, walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita sebagai individu yang memiliki kompetensi untuk melakukan suatu perubahan di mana perilaku hidup sehat. Ketika individu-individu ini bisa mempengaruhi iklim mikro di keluarga kita menjadi kehidupan yang sehat, maka itu akan berpengaruh pada lingkungan sekitar. Ketika semua orang peduli terhadap ekosistem, maka ekosistem kita akan terjaga. Dan ini akan berkelanjutan pada nanti ke depannya anak-anak dan cucu-cucu kita. Tentu harapannya ini tidak hanya sekedar harapan, jika kita tidak melakukannya sekarang, akan kapan lagi, gitu kan? Salah satunya kita harus memperhatikan dari lingkungan kita. Kenapa di sini ada Car Free Day? Karena untuk menurunkan polusi yang ada di kampus. Oke, cukup. Itu presentasi saya hari ini, materi kita tentang ekologi, khususnya ekosistem. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kita buka termin 3 pertanyaan atau memberi tanggapan. Saya, Bu. Aduh, ini mana ini? Resen. Resen boleh. Pakai aplikasi. Siapa, Bu? Resen. Angkat tangan loh. Tadi itu ada berapa orang? Saya nggak lihat. Ya, silakan. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mana? Yang mana sih, Bu? Enggak, makanya ini loh, apa pakai resen itu loh. Kan ada itu ya, tanda. Ini saya Bu-nya. Nah, iya Desta, cakep. Ya, Desta, Melia, dan satu lagi siapa? Ya, Eka. Dika enggak, Eka? Oke, silakan. Bu, kepencet, Bu. Oh, kepencet nggak jadi. Oh. Aduh. Gimana ini ngilanginnya, Bu? Hapus. Oke, silakan. Nurul. Oke, Nurul, silakan Nurul. Iya, Bu. Mau bertanya yang tentang pioner spesies itu maksudnya dia itu dari pembentukan awal atau gimana, Bu? Pioner spesies itu. Kegunaannya. Ada yang membantu saya jawab? Membantu jawaban saya. Gimana sih? Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Saya tampung dulu ya, Nurul. Baik, Bu. Melia. Milenia, Bu. Oh iya, sorry, maaf. Milenia, oke. Berarti masih konsentrasi ya? Silakan. Yang di bagian respon organisme pada perubahan lingkungan itu kan ada yang merubah penampakan dan fungsi tubuhnya.
Nah, yang merubah penampakan kan tadi contohnya balon, Bu. Nah, yang fungsi tubuhnya itu contohnya gimana, Bu? Yang respon organisme pada perubahan lingkungan. Selanjutnya, tadi ada yang tangan. Ada lagi? Desta ya? Apa Wahyu? Wahyu. Wahyu, Bu. Oh ya, Wahyu. Silakan Wahyu. Jadi kan tadi yang dijelasin katanya ada 3 waktu hewan-hewan itu hibernasi. Terus yang mereka apa Bu yang Respon yang ya? gerombolan tadi itu bukan ada 3 itu. Migrasi. Nah, itu ada ya mereka bermigrasi. Itu ada pengaruh pengaruh yang signifikan nggak sih Bu terhadap perubahan ekosistem kita Bu pada saat mereka melakukan hibernasi dan itu tadi? Kasih Bu. Bagus pertanyaannya. Sama-sama. Oke, dari 3 pertanyaan tadi, dari yang lain ada yang ingin menanggapi dulu terkait pertama, yaitu terkait dari tumbuhan awal. Ada lichenes tadi. Lichens. Tulisannya lichens. Boleh? Ayo, jangan malu-malu. Boleh ditampilkan kameranya, webcamnya, saya ingin melihat mukanya. Ini jangan-jangan nggak ada orangnya gitu kan. Saya harus nulis. Oke, silakan. Dari 23, tadi ada 3 pertanyaan. Kemudian tadi ada responnya juga bagaimana. Kalau yang pertama tadi terkait dengan tumbuhan perintis, itu awal mulanya seperti apa. Kemudian yang kedua itu terkait dengan respon dan fungsi ya. Kemudian yang satunya lagi, aduh saya nggak lupa. Ya, ada yang mau menanggapi sebelum saya menanggapi? Saya, Bu. Resennya, Renia ya? Oke, silakan. Kalau saya ya Bu, menanggapi itu pertanyaan dari Wahyu kan, pertanyaan dari Wahyu tadi, pada saat respon organisme pada saat perubahan lingkungan tadi kan ada migrasi, hibernasi, perubahan penampakan dan fungsi tubuh, ya Bu ya. Nah kan pertanyaan Putri tadi ada pengaruh yang spesifik nggak sama ekosistem gitu kan? Nah kalau menurut saya kan itu kan ekosistemnya yang bukan yang rusak ya, maksudnya hewan itu melakukan hal tersebut karena ekosistemnya itu kan yang sedang bermasalah ya Bu, kayak misalnya terjadi kebakaran hutan, terus kekeringan segala macam gitu kan. Lalu individunya itu melakukan migrasi, hibernasi gitu kan. Jadi mereka itu melakukan hal tersebut untuk untuk kelangsungan hidupnya gitu loh. Jadi untuk gimana ya? Untuk mempertahankan hidupnya gitu. Jadi itu tanggapan saya terhadap pertanyaan dari Wahyu Putri Kartapa. Oke, bagus. Ada tanggapan lain? Itu tadi ceritanya kan Wahyu bertanya terkait dengan migrasi. Ekosistem kan ada pada suatu daerah tertentu ya, yang memiliki ruang tersendiri, kemudian terjadi perubahan. Kemudian organisme yang di dalamnya melakukan respon, yaitu responnya dia move atau pindah. Ada yang pindah, ada yang tidur, gitu, ada hibernasi. Kemudian ada juga yang langsung melakukan respon fungsi atau menyerang ya kalau misalnya. Nah, ini tadi
Reni mengatakan bahwa ya itu adalah salah satu cara untuk survive, untuk bertahan hidup. Ada yang lain kira-kira yang ingin menanggapi dari Reni selain dari Reni ya? Oke, baiklah. Jadi gini ya, kalau kita awal ya tumbuhan yang perintis dulu, yang awal pertanyaan si Nurul. Jadi tumbuhan perintis itu maksudnya kan sudah hancur ya, semua hancur. Misalnya ada suatu kejadian yang menyebabkan di situ tidak ada tumbuhan sama sekali atau hancur. Misalnya contohnya pada Gunung Krakatau yang meletus, kemudian hancur ya, semuanya habis karena lahar panas yang ada pada sekitar gunung meletus ya. Kalau misalnya bisa kalian bayangkan ya, ketika gunung meletus kemudian mengeluarkan semua larvanya, kemudian mengakibatkan tanaman atau makhluk hidup di sekitarnya itu mati atau habis ya. Nah, di sini kan ada gambaran ya. Nah, kemudian ada sudah berangsur-angsur hilang tadi, panasnya hilang, kemudian ada sudah agak normal kondisinya, suhunya di sana sudah stabil. Yang tadi panas misalnya sampai beberapa derajat Celcius, kemudian sekarang sudah normal suhu ruangan. Kemudian terjadilah namanya tumbuhan baru muncul. Lichens itu kan simbiosis ya, antara lumut sama ganggang. Itu untuk dia mengawali pertumbuhan. Dia muncul di situ, kemudian membentuk suatu habitat baru. Nah, dari awalnya dia muncul, kemudian dia menjadi pionir. Pionir itu awal. Setelah dia muncul, kemudian terjadilah soil. Tadi kalau misalnya kayak saya tampilkan dulu. Nih. Kok terima kasih. Nah, ini a group of organisms such as lichens form the primary stage of succession and began aerosol the building process. Jadi dia memberikan untuk suatu proses yang baru, membangun suatu proses yang baru. Ketika ini ada, maka suhunya akan berubah, kemudian dia memberikan makhluk hidup yang lain bisa tumbuh di situ. Contohnya gini, ketika ini sudah tumbuh, kemudian lembab, kemudian ada hewan-hewan seperti burung membawa biji baru, kemudian datang ke situ, kemudian dia meletakkan bijinya, biji yang dia bawa ya, bukan bijinya. Kemudian misalnya dia bawa biji pinus, ditaruh di situ, kemudian dia akan tumbuh lagi. Ataupun misalnya dari tanaman-tanaman yang lain, dari hewan-hewan yang lain yang memberi kehidupan yang baru di situ. Gitu. Jadi ini dia sebagai pionir, dia membuat lingkungannya akan menjadi baik. Contoh yang ke atas, jadi awalnya koloni ini jadi pionir dari lichens tadi akan menumbuhkan rumput-rumput yang baru, kemudian jadi herbal plant, kemudian ada semak-semak, kemudian menjadi pohon-pohon yang tinggi. Ini semua proses dan ini sangat tidak sebentar, membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang. Ketika ada tanaman di situ, maka akan ada makhluk hidup hewan lainnya yang mendekati di situ, karena dia akan mencari makanan. Seperti itu. Jadi prosesnya dia koloninya itu sedikit lumut. Kenapa jadi lumut? Karena tadi ya ada kita flashback dulu, dia munculnya itu awal mula kemana? Kayak misalnya kalau gelas kalian biarkan saja, kemudian kena sinar matahari, lama-lama kan akan muncul lumut. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk proses menjadi pohon yang besar seperti ini, lingkungan yang stabil, tentu ini memakan proses yang lama. Jadi dia membutuhkan proses yang cukup panjang. Bisa dipahami tidak, Nurul? Iya, Bu. Ya, jadi awalnya seperti ini ya. Dia berubah menjadikan suhunya berbeda, kemudian
Nah, kemudian terkait dengan respon fungsi, kemudian migrasi, apakah memiliki pengaruh? Kita tahu bahwa responnya ada 3 ya, kurang lebih di sini ada 3. Nah, respon pada fungsi sangat memiliki pengaruh. Fungsinya misalnya gini, kita contohkan pada rayap. Rayap itu merupakan makhluk yang berkoloni. Koloninya ada banyak, kemudian ada beberapa kasta. Kasta itu tingkatan dalam produksi dia. Ada kasta prajurit, dia bertugas pada penjagaan, kemudian ada reproduksi, di mana dia akan menghasilkan keturunan baru, kemudian ada pekerja. Pekerja ini yang mencari makan, bangun rumahnya, atau sarangnya gitu. Nah, si ratu ketika ada problem pada koloninya, dia akan merespon. Jadi rayap itu tidak ada semuanya, kalau jenisnya itu tidak ada yang oh ini rayap laki-laki, ini rayap perempuan, tidak, hanya kasta reproduksi yang memiliki. Ketika koloninya itu terserang, jumlah produksi pada pertahanannya dia menurun, maka si ratu tadi akan memproduksi banyaknya si pekerja. Tadi ya, kalau misalnya produksi pertahanannya tadi, pertahanan koloninya terganggu, maka dia akan melakukan banyaknya penjaga, bukan pekerja, penjaga. Tapi ketika dia sedang melakukan pengembangan pada koloninya supaya lebar, supaya besar koloninya, maka dia akan memperbanyak kasta pekerja. Jadi itu membuat dia fungsi berubah. Contoh lain, misalnya pada bebek, tahu bebek ya? Bebek itu ada selaput ya kakinya. Itu alatnya, bukan hanya fungsinya ya. Ketika dia di jalan menapakkan kaki di daerah yang daratan tentu biasa saja. Tapi ketika pada daerah perairan dia akan berenang dan itu digunakan sebagai selaput. Fungsinya kan akan berubah. Ada perubahan kondisi tertentu. Bisa dimaksud ya. Ada banyak contoh-contoh yang lain, gitu. Tidak hanya hewan-hewan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang migrasi. Migrasi ini bagaimana? Ya, kalau pengaruh positif pada ekosistem atau memberi pengaruh, tentu saja memberi pengaruh. Perubahan pada suatu kondisi, pada lingkungan, sangat berpengaruh pada kehidupan organisme yang ada di dalamnya. Kenapa dia tadi move on atau pindah atau hijrah? Ya untuk mempertahankan hidupnya. Ketika kondisi itu tidak bisa untuk dia hidup, maka dia akan pindah. Akankah ini berpengaruh pada ekosistem? Ya, tentu akan berpengaruh. Misalnya, ekosistem yang dulu itu adalah padang rumput. Padang rumput ya, bisa kalian hijau, hamparan luas gitu kan. Kemudian terjadi proses namanya kekeringan. Tentu ekosistem yang ada di situ akan berubah. Dia akan pindah gitu kan. Yang awalnya produsennya adalah awalnya rumput, tapi rumputnya pada mati kena kepanasan, maka yang memakan si herbivora tentu akan pindah cari tempat yang lain seperti itu. Dan ini tentu akan memberi dampak pada ekosistem. Akan berubah di situ. Seperti itu Wahyu. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi terkait dengan materi kita hari ini lagi. Bisa dipahami dari proses awal sampai sekarang. Ternyata ekosistem itu berpengaruh. Kita sebagai individu, walaupun kalau di siklus itu kan kita tidak dimasukkan ya, ternyata kita memang memiliki peran di dalamnya. Dan kita juga memberi respon pada perubahan lingkungan. Kita memberikan respon dan kita berdampak pada lingkungan. Memberi dampak pada lingkungan. Silakan, ada lagi yang ditanyakan atau hal-hal yang belum jelas, boleh? Atau cukup jelas? Atau masih pusing? Intinya itu, ekosistem secara khusus mempelajari kaitan, hubungan antara makhluk hidup, makhluk tak hidup. Ternyata mereka berhubungan. Ketika berinteraksi itu ada hubungannya timbal balik. Ada yang memberi, ada yang diberi. Itu
itulah ekosistem. Jadi saya harap kalian bisa memahami materi hari ini, semoga bermanfaat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan kirimkan link untuk absen hari ini. Silakan nanti kalian isi. Saya cukupkan. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Bagaimana? Cukup jelas? Cukup. Ya. Ya, semoga Cukup, Bu. bermanfaat. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat menjalani aktivitasnya. Semoga berkah. Sampai ketemu di hari Rabu. Terima kasih. Saya Ri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jaga kesehatan selalu anak-anak yang luar biasa. Rekan-rekan lah ya. Saya masih muda. Oke, saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live. Iya, Bu.